Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Darmawan, NIM 12402173300. Di sini saya mau mempresentasikan tentang PPL saya atau praktik pengalaman lapangan. PPL ini tidak sama sistemnya dengan sistem yang dahulu. Jika dahulu kita melakukan PPL ke lembaga atau sebuah instansi, akan tetapi PPL kali ini dilakukan di rumah atau di desa masing-masing, dikarenakan saat sekarang ini terjadi pandemi, yaitu Corona atau COVID-19. Untuk PPL sendiri, saya di sini mengambil potensi desa. Akan tetapi untuk ekonomi syariah itu dibagi menjadi dua opsi, yaitu observasi potensi desa atau melakukan observasi di lembaga desa. Akan tetapi di sini saya mengambil yang potensi desa. Yang kedua yaitu tempat potensi desa saya itu adalah di Desa Pelas, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Di sini saya mengambil yaitu produk kerajinan dari pohon kayu waru. Mengapa saya mengambil itu? Karena menurut saya itu adalah sebuah potensi desa yang baru dan masih perlu dikembangkan. Di Desa Pelas itu banyak sekali potensi-potensi desa yang sudah dimanfaatkan. Misalnya saja itu persawahan, karena di Desa Pelas itu memiliki kontur tanah yang sangat bagus untuk pertanian, kemudian peternakan, perikanan, maupun perkebunan. Yang selanjutnya adalah tempat dan lokasi di mana saya melakukan observasi praktik pengalaman lapangan ini. Tempat dan lokasi itu di Desa Pelas, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, tepatnya di Dusun Jenggolo, RT 1 RW 4. Di sana itu banyak sekali pengrajin kayu waru. Di dusun saya itu lebih tepatnya di RT 1 RW 4 itu terdapat 5 orang pengrajin kayu waru ini. Asal muasal dari kerajinan kayu waru ini itu dimulai pada tahun 2015 oleh seseorang yang bernama Mas Rudi. Beliau ini adalah orang pertama kali yang melakukan atau membangun kerajinan kayu waru ini. Kemudian dari seiring berjalannya waktu ini, kerajinan kayu waru ini berkembang dengan pesat dan memiliki banyak karyawan. Akan tetapi Mas Rudi memutuskan untuk tidak memiliki karyawan lagi dikarenakan beberapa hal atau beberapa faktor. Jadi karyawan yang sudah diberhentikan oleh Mas Rudi ini tidak begitu saja diberhentikan oleh Mas Rudi. Mereka diajari dalam membuat kerajinan kayu waru ini, mulai dari proses pembuatan, pencarian bahan, dan melakukan pembuatan terhadap kayu waru ini. Jadi mereka itu bekas karyawan Mas Rudi itu dipelajari, kemudian mereka disuruh untuk membuat usahanya sendiri. Tempat PPL saya ini adalah tempat orang yang dulunya belajar di Mas Rudi, yaitu nama pemiliknya yaitu Mas Agung. Selanjutnya adalah proses produksi dan pemasaran kerajinan kayu waru ini. Untuk proses produksi, pertama yang dilakukan adalah mencari bahan atau bahan baku. Itu adalah faktor yang sangat penting dalam melakukan usaha kerajinan ini. Untuk bahan baku itu bisa dicari di desa sendiri atau lebih tepatnya di Desa Pelas. Akan tetapi dalam dalam beberapa hal para pengrajin itu melakukan pencarian bahan itu di luar desa. Misalnya saja di Desa Bleber, Desa Temanggungan, bahkan bisa sampai ke Desa Sambi atau Desa Susubango untuk mencari bahan tersebut. Kemudian bahan yang sudah diambil para pengrajin dari para petani atau masyarakat itu biasanya dipotong di tempat atau ditebang di tempat, kemudian dibelah menjadi bagian-bagian kecil sekitar panjangnya itu 2 meter 12 cm agar memudahkan pengangkutan bahan baku tersebut ke tempat produksi. Sesampainya bahan baku di tempat produksi, ini dilakukan
pemecahan kembali atau melakukan menjadikan potongan kecil. Biasanya itu tergantung pesanan, biasanya itu tergantung 12 cm, terkadang itu 13 cm, jadi tergantung pesanan dan tergantung apa yang akan diproduksi. Setelah bahan-bahan tersebut itu dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan ukurannya sudah pas, itu bahan-bahan tersebut akan dikuliti. Jadi kayu waru itu akan dikuliti, kulitnya akan dipisah dari daging kayu tersebut, kemudian dipecah kembali menjadi persegi panjang atau persegi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah para pengrajin mengolah bahan baku dari kerajinan kayu waru ini. Kemudian kayu waru yang sudah dipecah menjadi kecil-kecil dan sudah menjadi persegi ini akan masuk ke dalam proses produksi. Jadi ini dilakukan dengan alat, yaitu namanya itu di desa saya itu alat bubut, dan alat yang digunakan untuk menggesek kayu tersebut adalah yaitu tatah. Jadi kayu waru itu diletakkan di dalam mesin bubut, kemudian mesin bubut itu berputar searah jarum jam, kemudian oleh pengrajin di atasnya dikasih tatah agar apa? Supaya membentuk kayu waru tersebut menjadi bundar dan sesuai dengan keinginan yang ada di pasar. Kemudian di kerajinan kayu waru ini terdapat limbah, yaitu limbah ini dinamai di masyarakat Desa Plas itu adalah umput. Jadi umput ini adalah limbah hasil bekas produksi dari yaitu bentuknya itu seperti kertas kecil yang tipis. Jadi itu kayu-kayu yang bentuk seperti kertas itu tipis sekali, itu hasil gesekan dari mesin bubut dan alat tatah tersebut. Limbah dari kerajinan kayu waru ini bisa dimanfaatkan. Jadi limbah kayu waru ini bukan jenis limbah yang tidak bisa dimanfaatkan. Biasanya limbah ini diambil oleh oleh seseorang. Jadi seseorang ini mengambil limbah dari kerajinan kayu waru ini digunakan untuk melakukan pembakaran tungku api, untuk melakukan produksi, yaitu biasanya tahu. Kemudian untuk pemasaran ini para pengrajin sangat mudah dalam melakukan pemasaran. Dia cukup melemparkan produknya ke para pengepul. Mengingat produk yang dihasilkan ini adalah produk setengah jadi. Jadi produk ini nantinya akan diolah oleh pengepul dan dipasangkan, biasanya itu seperti spatula atau panci. Jadi para pengrajin ini hanya memproduksi pegangannya saja, kemudian para pengepul ini menggabungkan yaitu panci atau spatula yang belum ada pegangannya, kemudian dirakit menjadi satu, dan kemudian oleh para pengepul itu dicat atau dibuat semenarik mungkin dan dikirim ke seluruh Pulau Jawa. Untuk selanjutnya, setelah saya melakukan wawancara kepada pihak para pengrajin, di sini saya menemukan kendala-kendala yang dikeluhkan oleh para pengrajin. Kendala-kendala tersebut itu yang pertama yaitu bahan baku. Jadi bahan baku ini terkadang sulit didapatkan. Jadi para pengrajin itu tidak bisa mengandalkan desanya sendiri untuk mendapatkan bahan baku. Akan tetapi para pengrajin ini juga pergi keluar desa untuk mendapatkan bahan baku. Terkadang bahan baku itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Biasanya kayu waru yang sangat bagus itu kayu waru yang sangat lurus dan menjulang ke atas. Biasanya para pengrajin ini mendapatkan kayu waru yang berkelok-kelok, itu akan menurunkan tingkat produksi dari kerajinan kayu ini. Apabila sangat sulit sekali dalam mencari kayu waru atau bahan baku ini, para pengrajin itu mau tidak mau melakukan pesan terhadap tukang kayu. Jadi tukang kayu ini akan mencarikan kayu waru yang diinginkan oleh para pengrajin, dan para pengrajin membelinya dari tukang kayu ini. Hal ini dikeluhkan mengingat karena biasanya para pengrajin itu akan mendapatkan laba 3 kali lipat apabila dia mencari atau menemukan bahan baku sendiri, dan akan mendapatkan untung 2 kali lipat apabila mereka memesan kepada tukang kayu.
permasalahan selanjutnya yaitu adalah kualitas bahan baku. Jadi kualitas bahan baku ini adalah setelah melakukan pengambilan bahan baku dari masyarakat atau dari petani, secepatnya itu kayu waru tersebut harus segera diolah. Agar apa? Agar kayu waru ini tidak kering. Apabila kayu waru ini kering, maka dalam proses produksi itu akan mempersulit. Dipersulitnya itu adalah kayu waru yang sudah kering, apabila dipecah itu akan menjadi tipe kayu waru yang sangat ulet dan sangat susah sekali dibentuk. Dan terkadang apabila sudah sampai ke mesin bubut itu resiko gagalnya itu semakin besar, seperti apabila setelah dibubut itu menjadi pecah atau retak, itu akan semakin tinggi resikonya apabila kayu waru itu kering. Yang ketiga adalah permasalahan permasalahan dari pengrajin, yaitu adalah proses pemasaran. Proses pemasaran ini setelah terdampak virus pandemi COVID-19 itu permintaan dari pasar itu semakin turun. Hal ini bahkan berdampak pada tingkat produksi yang dilakukan oleh para pengrajin. Demikian presentasi saya mengenai pengalaman saya tentang praktik pengalaman lapangan di desa saya, lebih tepatnya di potensi desa kerajinan kayu waru. Apabila saya memiliki pengucapan lafal kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.